Kita dulu tapi terserah kamu. Ya nggak apa-apa, aman.
Kristus. Tiba saatnya pada saat ini kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan pada saat ini. Marilah kita sungguh-sungguh datang menghadap tata hadirat Tuhan. Kita percaya Roh Kudus Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kita pada saat ini, yang akan menjamah kita, yang akan menguatkan kita, dan yang akan memberkati kita. Haleluya. Baiklah, sebelum kita mulai acara ibadah kita ini, saya akan membacakan susunan acara ibadah kita hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026. Nanti pujian akan kembali dipimpin oleh Bapak Alan Nenggolan, dan kita mulai ibadah kita ini dengan doa pembukaan, berfirmanlah ya Tuhan. Dan selanjutnya yang akan menyerahkan ibadah kita ini kepada Tuhan, supaya benar-benar Roh Kudus Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita ini, dan yang menyatukan jemaat Tuhan, sehingga kita boleh bersepakat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Doa penyerahan akan dipimpin oleh Bapak Moses Ragi, dan selanjutnya setelah kita memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan memberikan persembahan, dan yang mendoakan persembahan dan firman Tuhan akan dipimpin oleh Bapak Bulul. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Sintua Sosiantoni Marpau. Dan pada saat ini Bapak Ibu, ada persembahan pujian dari ibu-ibu atau tim pendoa syafaat. Nanti di tengah-tengah puji-pujian kita, ya. Dan juga ada lagu solo, ya. Atau lagu solo dulu nanti yang pertama, ya. Solo dari Ibu Nabi Tulu atau Ibu Kila, ya, atau Mama Kila. Korban persembahan seperti biasa kita buat 3 kali. Yang pertama korban bakaran, dan yang kedua adalah kas gereja, dan yang ketiga persembahan untuk ke pusat. Dan juga Bapak Ibu kami kasih dalam nama Tuhan Kristus, kita bersama-sama berdoa buat yaitu pekarangan gereja kiri ini, yang mana kemarin kami sudah koordinasi dengan Bapak Boli, dan juga koordinasi sama yang punya. Nah, ini sudah dijual itu Bapak Ibu. Nah, ini sudah 20 hektar sudah dijual sama orang PSM atau orang Blok C. Jadi yang saya maksud di sini Bapak Ibu, kita berdoa. Nah, kemarin kami sudah konfirmasi sama yang beli ini, bahwa tanah yang di depan itu Bapak Ibu, yang sekitar ada sawit 1 batang itu, 1 batang itu, sekeliling 1 batang ini di pinggir gereja ini sudah saya minta, karena itu tanah restan. Ada restan dari jalan sampai dengan tanah ini ada sekitar 2 meteran. Nah, itu sudah saya minta, dan mereka kayaknya tidak keberatan. Ya, mereka tidak keberatan, bahwa boleh tidak keberatan. Jadi supaya dan kemarin saya sudah bilang supaya tidak dipanen, supaya kita memanennya. Dan nanti kalau ada buahnya itu Bapak Ibu kita masukkan lagi ke kertas, biar ada itu kebutuhan pelayanan kita ditambahkan di kampungnya. Dan kita doakan agar mereka tidak berubah-ubah lagi, ya. Tidak menggel-menggel lagi Bapak Ibu, ya. Jadi memang karena kalau misalnya ini Bapak Ibu mereka nggak kasih, kita nggak mungkin mau ke sini, nggak mungkin terbang kita, kan? Karena acara yang udah kita cari, mau nggak mau harus kita beli, ya. Tapi puji Tuhan, nah setelah saya berbicara koordinasi dengan Pak Boli dengan yang punya, mereka akhirnya tidak keberatan. Jadi itulah pokok doa nanti, supaya tidak ibadah kita juga kita doakan supaya mereka sudah ikhlas atau legowo lah memberikan ini kepada kita. Haleluya. Jadi demikianlah permohonan doa dan tertib acara ibadah yang sudah saya bacakan. Saya mengundang semuanya jemaat Tuhan untuk kita boleh berdiri. Kita mengangkat diri kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, dan nanti bagi pujian ini Bapak Alan Nenggolan akan memimpin ibadah kita kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Yesus. Haleluya. Haleluya. Agung dan mulialah Tuhanku. Dan bila hadir pujian ini nanti kami mendapat bersama diri bahwa kita berdua bergerak. Agung dan mulialah Tuhanku, sempurnalah perbuatan tanganmu. Sempurnalah perbuatan
ya Tuhan, di mana atas Engkau berkati kehidupan jasmani maupun rohani kami, hingga dapat berkumpul di tempat yang kudus ini, yaitu rumah ibadah ini Tuhan. Kami mulai ibadah ini Tuhan dengan kasih dan karunia yang akan kami rasakan melalui firman-Mu yang akan diwartakan oleh hamba. Kami tidak sanggup ya Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kami ini. Kami yakin dan percaya akan belas kasihan-Mu yang senantiasa memberikan berkah kepada kami atas kami pribadi lepas pribadi. Kami mohon ya Tuhan agar kiranya Roh Kudus-Mu datang pada tempat ini dalam untuk memulai ibadah kami ya Tuhan. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kiranya melalui Roh Kudus-Mu kami dapat mengerti apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak hal keluh kesah dalam kehidupan kami ya Tuhan yang akan kami curahkan kepadamu. Kami adalah orang yang lemah dan orang biasa ya Tuhan. Kami memberkati-Mu atas kami pribadi. Banyak lagi rencana-rencana yang telah kami rencanakan, tetapi kehendak pula yang terjadi dalam rencana-rencana kami Tuhan, agar Engkau memberikan yang terbaik kepada kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan juga kepada-Mu ya Tuhan, di mana saudara-saudara kami tidak berkumpul pada kesempatan ini ya Tuhan. Berikan kesehatan jasmani dan rohani atas mereka, dan ketuk pintu hati mereka Tuhan, hingga di hari-hari yang akan datang kami dapat bersatu padu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan kepada kami ya Tuhan dalam tangan kekasihan-Mu, agar Kau memberikan yang terbaik atas kami pribadi di Kristus dan dengan kami. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dan persilakan yang bagian untuk duduk. Kita angkat satu pujian berkirang dari buku pujian kita nomor 196. Sekaranglah waktunya. Sekaranglah waktunya Mas Ambil. Jiwa
ada persembahan lagu dari Tebulu. Ibu dari Tebulu. Kita angkat satu pujian bergerak menyambut ini. Dari buku pujian kita nomor 204, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami yang berubah. Ku memuji dan menyembah, oh Yesus.
Ibu. Kita angkat satu pujian berkisah dari buku pujian kita nomor 229, terima sukacita surga. Terima sukacita surga, kekuatan dari Tuhan. Itulah kekuatan bagi jiwa.
Puji Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ini saatnya kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, persembahan yang terbaik, persembahan yang sesuai dengan firman-Nya. Kita angkat satu pujian, penyembahan dari buku pujian kita nomor 405, Hati Hamba. Dan di akhir pujian ini nanti kami undang Bapak Kulile dan Bapak kita dengan dua firman Tuhan dan dua persembahan. Persembahan oleh Bapak Sedang. Ku tak dapat melupakan kebaikan yang sepanjang satu lamanya hingga pada saat ini ya Tuhan. Inilah kami yang berkumpul di sini, yaitu untuk menjembat nama-Mu, mempersatukan iman kami ya Tuhan. Biarlah kami ini menjadi lagi lebih dekat dengan Bapa di surga. Ya Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan, kiranya menjadi rupa yang harum di depan Bapa di surga. Tuhan, kami juga berdoa pada saat ini ya Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang masih belum dicapai di sini ataupun belum datang di tempat ini ya Tuhan. Kiranya ke depan mereka akan digerakkan oleh
roh Tuhan. Biar kami sama-sama di sini Tuhan dan memuliakan nama-Mu di surga. Tuhan, kami yakin dan percaya kasih Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Seruan kami tetap Tuhan dengar. Inilah yang kami berikan kepada Bapa di surga. Kami yakin Tuhan, kami sebagai anak pada Bapa, jika kami meminta roh, Tuhan tidak memberi tetapi apa yang kami minta adalah doa. Tuhan tunjukkan kebenaran. Haleluya Bapa, haleluya Yesus. Atas kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kami selalu naik. Biar hati kami ini Tuhan mau menjadi lebih dekat lagi kepada-Mu dan menyembah nama Tuhan. Kami rindu kehadiran Tuhan dan doa Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Setiap jiwa kami ini Tuhan berkati, biar menjadi bagian daripada surga dan menjadi saksi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya Yesus. Inilah sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya yang disampaikan oleh hamba Tuhan, Bapak Sintua kami, Sosianto Makmah, apa yang disampaikan beliau adalah merupakan perkataan dari surga, bukan yang dibuat oleh manusia, tetapi oleh kekuatan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala kejahatan yang mengganggu ibadah kami pada saat ini Bapak, kami mau hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang bekerja menghidupkan kami sepanjang hari. Haleluya Bapak, haleluya Yesus. Nama-Mu yang terpuji kini dan selamanya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Segala puji dan terkasih dari Tuhan, kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Sosial Tuhan sekaligus bahwa rangkaian acara kita pada hari ini, seluruh acara kita ini, kita akan satu pujian berkau berfirman. Saya minta Bapak Ibu Saudara terkasih dari Tuhan untuk kita langsung berdiri menyambut firman Tuhan ini. Dan sekaligus berjalan seperti kita yang ketiga. Apapun yang terjadi di dalam yang
Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkan, Kau bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil. yang Haleluya. bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Berfirman dan selamatkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. tiada yang Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Puji nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, kami persilakan untuk duduk kembali. Baiklah, haleluya. Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi sudah kita mendengarkan yaitu korban pujian daripada pendoa syafaat, ya, ibu-ibu pendoa syafaat, supaya ibu-ibu pendoa syafaat ini ya semakin lebih kompak lagi untuk mereka melayani Tuhan, ya. Sebelum lebih kompak kita doakan terus, ya, karena kita tahu Bapak Ibu pelayanan ini tanpa ada pendoa syafaat kurang baik, kurang lengkap atau kurang kuat. Sebagaimana yaitu di dalam tubuh kita ini, ya, kita memiliki bagian masing-masing. Ada kepala, ada tangan, ada kaki, ada badan, ada jantung. Semuanya itu saling melengkapi untuk kesempurnaan tubuh Kristus. Kita semua ini adalah tubuh Kristus, Bapak Ibu, saling melengkapi. Ada saya sebagai pemimpin atau kepala, ada pendoa syafaat, dan bagian-bagian yang lainnya. Itu semuanya masing-masing kita, ya, memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi sangat penting. Coba kalau misalnya gak ada penginjilan, ya, itu sama dengan kaki, ya, atau gak punya tangan, artinya kan tidak sempurna. Makanya di sini Bapak Ibu, apapun yang kita lakukan pada saat ini, itu semuanya kita yang melayani Tuhan. Kita menerima upah yang sama. Tidak ada beda-beda upah. Tergantung sekarang ya, seberapa besar mungkin ya pergumulanmu, perjuanganmu itu ya sana ada perbedaan. Cuman tetaplah kita masuk ke dalam kerajaan surga. Cuman pemulihan surga itu memang berbeda-beda tingkatannya. Ya, seturut dengan penderitaan apa, ya. Terus sebagaimana besar penderitaan yang kau alami, itulah kemuliaanmu nanti. Ya. Kalau mungkin kita sampai martir, ya akan besar kemuliaannya. Ya. Sampai martir kita memberitakan Injil. Makanya berbeda-beda penderitaan. Ya. Makanya kemuliaan rasul-rasul dengan kita sangat berbeda. Cuman kita sama-sama nanti di dalam surga. Itulah mimpi yang atau penerimaan yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus, ya, di dalam Kisah Para Rasul 14. Dan saya sungguh-sungguh pada saat ini diberkati lewat pujian dari pendoa syafaat ibu-ibu, ya. Dan saya harapkan nanti semuanya boleh datang. Tadi ada dua, ya, yang nggak datang ke ibu. Mungkin karena ada halangan yang baik, ya.
Tapi percaya kok, saya melihat ibu-ibu yang lain ini pun setia-setia semua. Haleluya. Dan juga saya diberkati juga tadi, dan kita percaya semuanya diberkati lewat persembahan dari Ibu Nabi Tekulu ya. Kita semua diberkati, haleluya. Kita boleh mengalami Tuhan di sana lewat yaitu persembahan yang dinaikkan ibu ini, haleluya. Iya, karena ibu ini menyanyikannya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Dan juga di sini kami sebagai hamba Tuhan juga mengajak khususnya dan yang dari Ajrin ya, buat anak kami Dama atau siapa yang anak kami setelah ini? Apa namanya? Silpi ya? Hah? Juli ya. Juli Dama nanti bisa sama-sama bergabung dalam tim singer ya. Kalau kalian ada karunianya boleh ya. Bisa nanti kita bikin beberapa apa namanya itu tim ya, atau 3-3 bisa dibagi bergiliran setiap minggunya ya. Semuanya kita melayani Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi ya, nanti lewat doa kita supaya apa yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Boli dan juga yang memiliki tempat ini, mereka tidak berubah lagi pikiran ya. Memang sebenarnya harus ada catatan lisan ya, supaya mereka tidak lagi goyang gitu ibaratnya. Kalau cuma harus ada tulisan, tidak cukup dengan lisan, harus ada tulisan tanda tangan supaya nggak ada bermasalah untuk kemudian hari ini. Tapi tetap kita serahkan sama Tuhan, kita doakan sama Tuhan biarlah yang terbaik yang kehendak Tuhan yang terjadi di tengah-tengah pelayanannya. Haleluya. Ya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Galatia. Oh iya Bapak Ibu, sebelum itu saya sampaikan firman Tuhannya. Ada juga kemarin diberikan oleh Bapak Boli ya, memang saya minta yang sudah di kiri kanan ini ada baja ringan ya, yang bekas itu dari tempat bakaran yang saat kemarin saya minta ya, karena sudah dijual tanahnya. Dan juga saya minta puji Tuhan diberikan sama Bapak Boli, dan ini nanti bisa kita pergunakan untuk lagi apa yang kira-kira dibutuhkan, yang paling penting di tengah-tengah pelayanan kita, ataupun untuk sekolah minggu, ataupun untuk pastori, itu tergantung nanti kita yang mengatur. Haleluya. Ya, kita buka firman Tuhan yang di kitab Galatia pasal yang kelima. Galatia 5 ayatnya yang ke-22 sampai dengan ayat ke-26. Sudah ketemu semua? Oh, boleh ini ada kita. Tapi yang TB2 dulu. Tidak apa-apa, sama aja. Beda terjemahan. Galatia pasal yang kelima ayatnya ke-22 sampai dengan ayat ke-26 ya. Seperti biasa, firman Tuhan ini akan kita bacakan secara bergantian. Saya membaca ayat yang ke-22 dan Bapak Ibu membaca ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya ke-26 ya. Sudah ketemu? Ya, saya akan bacakan ayat ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hal nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Puji Tuhan. Haleluya. Baiklah Bapak Ibu yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya.
Ini adalah buah-buah roh. Ya. Ada 9 buah roh di sini. Inilah yang harus kita hidupi di dalam kehidupan kita, agar kehidupan kita ini boleh terus semakin berkenan kepada Tuhan. Jangan lagi kita hidup di dalam keinginan-keinginan daging. Seperti ya, coba saya akan bacakan keinginan daging. Ayat yang ke-19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Haleluya. Haleluya. Jadi ditekankan Tuhan pada saat ini Bapak Ibu, atau disampaikan Tuhan kepada kita agar kita tidak lagi melakukan hal-hal perbuatan-perbuatan daging, pesta pora, kemabukan, penyembahan berhala, iri hati, perseteruan, pertengkaran. Itu adalah bagian-bagian daripada keinginan daging. Tetapi kita sebagai, yaitu orang-orang yang sudah menerima kebaikan Tuhan, yang sudah menerima keselamatan Tuhan, yang sudah dikuduskan, baiklah kita berjuang untuk melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Mau kita di sana berbuah, melakukan buah-buah roh. Inilah tindakan-tindakan yang kita lakukan Bapak Ibu. Kita harus berubah. Kita jangan lagi sama sebelum kita dipanggil Tuhan. Mungkin kita sebelum dipanggil Tuhan, kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang jahat. Kita adalah orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita sesuka hati kita lakukan, kita mau bebas. Tetapi setelah kita menerima kasih karunia Tuhan, baiklah kita mau dengar-dengaran, tunduk kepada setiap perintah Tuhan dan aturan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena aturan Tuhan ini Bapak Ibu akan membawa kita ke dalam sukacita. Perintah Tuhan ini akan membawa kita ke dalam keselamatan. Bayangkan Bapak Ibu, kalau contohnya di kota Bapak Ibu tidak ada peraturan rambu-rambu lalu lintas, maka di sana akan banyak orang tumburan kecelakaan karena tidak ada peraturan. Tetapi di sini kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan setelah memberikan peraturan kepada kita, perintahnya yang harus kita lakukan supaya kita selamat. Karena itu Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perintahnya itu nggak berat, asalkan kita melakukannya dengan sukacita. Ya. Kami ulang sekali lagi, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Yang terutama di sini adalah kasih, kesabaran, kemurahan. Ini harus kita kerjakan. Ini harus kita perjuangkan Bapak Ibu. Tuhan, berikanlah kepadaku kasih, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mengasihi sesama manusia. Hati yang mengasihi Tuhan ini adalah Bapak Ibu, hati yang mau menjadi pelaku firman-Nya. Hati yang mengasihi sesama manusia Bapak Ibu, yang memiliki roh kelemah lembutan, memiliki kesabaran. Sebagaimana semalamnya Bapak Ibu khotbah untuk pemuda dan remaja, kita harus mengasihi sesama manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita. Bahkan lebih-lebih Bapak Ibu, kalau firman Tuhan katakan diprioritaskan memang kepada teman-teman seiman, itu diprioritaskan. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Kita harus mengasihi saudara-saudara kita seiman.
dan juga kita tidak mengasihi yang lain sesama manusia. Ya. Mungkin ada orang berpikir, ya itulah kalau sudah masuk gereja Pentakosta katanya dia nggak mau mengasihi yang lain. Salah. Ya. Kita tetap mengasihi sesama manusia. Cuman ada prioritas kita mengasihi, ya, terlebih dahulu saudara-saudara seiman, orang-orang Kristen, dan juga walaupun dia nggak percaya kepada Tuhan, semua manusia yang dia adalah keturunan Adam dan Hawa harus kita kasihi, ya. Ini saya harus tegaskan di sini, ya. Jadi bukan hanya kita aja yang kita saling mengasihi, tidak. Tetapi ini yang terutama. Makanya dikatakan juga firman Tuhan, engkau akan jadi saksiku di Yerusalem, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada tahapan-tahapannya. Dari rumah, dari keluarga, dari jemaat, ya, dari sesama Kristen, dan juga kepada semua orang, semua bangsa-bangsa. Kita di sana harus menjadi garam, menjadi terang. Bagaimana kita harus menjadi terang? Kita harus hidup di dalam roh. Kita harus hidup di dalam kasih. Jangan kita lagi hidup di dalam kedagingan. Karena orang-orang yang hidup di dalam kedagingan ini, ya, dia tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tentunya Bapak Ibu, ya, kita sebelum dipanggil Tuhan, ya mungkin kita berbeda-beda bagaimana dipanggil Tuhan kita. Yang jelasnya kita dipanggil yaitu daripada ikatan dosa. Kita telah dipanggil Tuhan daripada dosa, daripada dosa-dosa keturunan. Sehingga pada saat ini Bapak Ibu, ya, setelah kita datang kepada Tuhan, kita sudah dikuduskan Tuhan, sudah disucikan Tuhan. Di sini semuanya Bapak Ibu kita sudah menerima semua baptisan air Bapak Ibu, ya. Sudah semua menerima baptisan air, sudah diselamkan, sudah semua, ya. Ya. Kalau kita semua sudah menerima baptisan air Bapak Ibu, ya, kerjakanlah pertobatan kita itu Bapak Ibu, supaya kita boleh menerima karunia Roh Kudus. Dengan cara bagaimana pertobatan itu tadi? Bapak Ibu hiduplah di dalam, ya, buah-buah roh, kasih, kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada kesombongan, ya. Tidak ada yang dibanggakan dari dalam diri kita. Tetap setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, ya. Jangan gampang tersinggung, ya. Tetap setia datang kepada Tuhan. Berjuang Bapak Ibu. Jangan kita sebagai yaitu orang-orang yang sudah dibebaskan Tuhan, yang diselamatkan Tuhan, kita menerima kebaikan Tuhan ini, keselamatan ini, tidak menghargai Tuhan. Kita suam-suam kuku, suka-suka kita, di dalam kita pengiringan kita akan Tuhan. Suam-suam kuku ini gini Bapak Ibu, ibaratkan sesuka-suka kita. Tuhan kita nomor 2 kan. Ya, kalau ada waktuku ke gereja, kalau nggak ada waktuku besok-besok kan masih banyak hari Minggu. Dia tidak bersungguh-sungguh, dia tidak menghargai korban Yesus, kebaikan Yesus bagi kita. Jadi dia artinya ibadah itu atau bertuhan itu adalah sekedar saja. Yang penting nanti kalau aku meninggal, kalau aku sakit, ada yang datang. Nggak perlu, ya. Yang penting nggak perlu Bapak Ibu. Tetapi kalau kita Bapak Ibu hidup kita sudah benar, kita sudah menjadi pelaku firman Tuhan, kita hidup di dalam Roh Kudus-Nya, kita menjadi pelaku firman-Nya sesuai dengan Matius pasal yang ke-7. Bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi dia harusnya menjadi pelakunya, yang mengerjakan. Kalau Bapak Ibu orang yang suam-suam kuku, ya, itu tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Orang yang enggak serius tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan tadi Bapak Ibu, orang yang pun yang sudah datang beribadah kepada Tuhan, dia pun kalau nggak jadi pelaku firman Tuhan pun dia nggak masuk surga. Kita ini Bapak Ibu yang sudah memuji Tuhan, yang menyembah Tuhan. Tetapi kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan di sana kan, di sana dikatakan kita tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Apalagi yang sekedar cuman, ya kalau nanti ada waktu hari Minggu, saya akan beribadah. Waduh, masih capek, banyak kerjaanku. Wah, ini banyak lokaanku hari ini, ya. Waduh, repot ini. Aku mau ke pesta hari ini, mau ke pesta ya. Makanya Bapak Ibu, kalau dalam ibadah Bapak Ibu, contohnya ada yang mengajak, maaf ya Pak,
maaf ya, ulang, maaf ya, hula-hula. Kita harus di sana harus tegas. Kalau hari Minggu, maaflah dulu. Kalau hari Minggu kita harus beribadah kepada Tuhan, itu adalah keharusan. Tetapi setelah itu kita boleh melakukan di sana, entah mau berkunjung ke tempat orang tua atau ke tempat paman, silakan, tidak dilarang. Itu baik. Itu adalah bagian daripada kasih. Tetapi jangan kita memperduakan Tuhan. Makanya dikatakan firman Tuhan, ya, tadi malam di dalam Matius pasal yang ke-22, di sana hukum yang utama, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, secara pribadi. Jangan kau mengasihi suamimu yang lebih daripada Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Kita harus mengasihi Tuhan daripada lebih mengasihi suami kita. Kita harus lebih mengasihi Tuhan daripada lebih mengasihi istri kita. Jangan coba-coba kita mengasihi istri kita daripada mengasihi Tuhan. Ya, kita nggak berkenan kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan tunduk kepada Tuhan. Kita akan tunduk kepada firman-Nya. Ya. Kalau kita lebih mengasihi istri, jadi tidak boleh, Bapak Ibu. Bahkan kita tidak boleh lagi lebih mengasihi anak. Itu adalah keberhalaan. Bayangkan, Bapak Ibu. Bayangkan, yaitu Abraham, anak satu-satunya yang disayanginya, Bapak Ibu. Kita aja, Bapak Ibu, ya, punya anak 4 atau 5 atau 6. Kalau itu diminta orang lain, kita nggak ikhlas. Abraham satu-satunya, Bapak Ibu bisa bayangkan, anak satu-satunya yang ditunggu-tunggu dan diterima Tuhan pada hari tuanya. Pada hari tuanya itu umur sudah mau, ya, sudah tua umurnya. Bapak Abraham itu sudah maaf kata, yaitu sampai mati, sudah datang undangan. Itulah diberikan Tuhan kepada yaitu Abraham. Tetapi itu pun mau diminta Tuhan. Tuhan mau melihat apakah Abraham ini lebih mengasihi aku apa lebih mengasihi anaknya. Tentunya kalau Abraham ini dia mengasihi anaknya, dia pasti tidak akan mau. Pasti dia akan menjawab, ya Tuhan, kenapa kau minta anak satu-satunya ini Tuhan menjadi korban sembelihan untuk Engkau Tuhan. Ini kan Tuhan sudah kuterima di hari tuaku. Ya. Tetapi setelah Tuhan di sana melihat bagaimana yaitu Abraham ini lebih mengasihi bapaknya, lebih mengasihi Tuhan, lebih tunduk dia dengan dengaran kepada perintah Tuhan, lebih taat dia dengan dengaran kepada firman Tuhan, maka di sana dia melihat hati Abraham. Dia mengasihi Tuhan lebih daripada anaknya. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Anaknya itu tidak jadi disembelih. Anaknya itu tidak jadi dibakar, menjadi korban sembelihan bagi Tuhan. Tetapi apa akhirnya? Karena sudah dilihat hatinya, cintanya Abraham kepada Tuhan melebihi segala-galanya, digantilah yaitu persembahan itu menjadi kambing atau domba di sana yang tersangkut sama-sama dulu. Itulah menjadi persembahan kepada Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita harus taat, mengasihi Tuhan, mengasihi firman-Nya lebih daripada segalanya. Bahkan kalau kita mengasihi harta yang dititipkan Tuhan yang dititipkan bagi kita, kita lebih mengasihi harta kita. Contohnya beribadah dulu aku ini, untuk amankan uangku ini, yang 1 miliar ini. Akhirnya dia gak beribadah. Takut nanti kalau ibadah kan takut hartanya yang di rumah ini hilang. Ini keberhalaan juga. Takut kita gara-gara uang kita, gara-gara ada emas kita tinggal di rumah, kita nggak takut beribadah. Atau suaminya tinggal di rumah, ya, nanti ada perampok datang atau pencuri datang dibongkar rumah kita, diambil uang kita nih, emas kita ini dibongkar. Aduh, mana dulu ya, ganti-gantianlah kita beribadah. Ya, ini bahaya. Kalau dulu suamiku ya beribadah, besok giliran kita sip A, sip B, sesuatu. Boleh, itu adalah keberhalaan. Haleluya. Ya, kalau kita beribadah kepada Tuhan, Tuhan kami percaya Tuhan,
Ketika aku datang beribadah kepada Tuhan, yang penting dengan catatan Bapak Ibu, pintu rumahnya jangan dibuka, ditinggal dan dikunci. Datanglah maling ya. Ada kesempatan katanya kan dunia ini seperti itu Bapak Ibu. Dia berbuat kejahatan karena ada kesempatan. Yang penting rumah dikunci, bagus-bagus, rapat semuanya, udah tinggalkan. Datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, aku mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Jagai rumahku Tuhan, ini Tuhan. Pasti Tuhan akan melindungi rumah kita. Tuhan akan menjaga rumah kita. Karena Tuhan tahu bahwa kita ya lebih mengasihi Tuhan daripada harta kita, rumah kita. Apapun benda-benda yang dititipkan Tuhan bagi kita. Karena itu Bapak Ibu katakan firman Tuhan di dalam Matius pasal 22 di sana dikatakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Makanya Bapak Ibu kalau dulu contohnya kita belum tahu kebenaran firman Tuhan ini, datang beribadah banyak pergumulan, tetap juga seperti itu pergumulan, beban berat, bertentang, gimana lagi, bergumul terus Bapak Ibu. Tidak diserahkan sama Tuhan. Itu Bapak Ibu ya, saudara-saudara kami yang kami kasih dalam nama Tuhan Kristus, kalau engkau datang kepada Tuhan pada saat ini, serahkan beban masalahmu kepada Tuhan. Dan seperti firman Tuhan katakan, kasihlah Tuhan Allahmu. Kalau engkau beribadah, imani Bapak Ibu, imani. Ketika engkau datang beribadah kepada Tuhan, muliakan Tuhan di sana, percayai bahwa Tuhan sanggup melepaskan bebanmu, masalahmu. Engkau sungguh-sungguh, jangan kau lihat kiri kanan. Tuhan melihat hatimu, kerinduanmu untuk engkau datang beribadah kepada Tuhan. Muliakan Tuhan. Ketika engkau melihat bahwa Tuhan Allah yang kau sembah itu lebih besar daripada masalahmu, maka Tuhan akan sanggup ya menyelesaikan masalahmu. Tapi kalau engkau menganggap lebih besar masalahmu daripada kuasa Tuhan, maka engkau terus akan gagal. Engkau akan lemas, tidak memiliki kekuatan. Sebagaimana yaitu Raja Daud dengan Goliat yang begitu besar, dia tidak takut pada Goliat. Karena yaitu Raja Daud ini memiliki Yesus. Karena Raja Daud ini memiliki Allah yang besar, yang akan sanggup mengalahkan Goliat yang begitu besar. Bayangkan Bapak Ibu, Saul aja tentara yang sudah terlatih, yang beberapa kali menang, dia nggak sanggup melawan Goliat yang begitu besar, tentara orang Palestina. Tetapi Raja Daud ini orang-orang yang nggak berpengalaman. Bayangkan Bapak Ibu lah, cuma seorang penggembala domba, ya, nggak pernah dia belajar karate, belajar berperang, nggak pernah itu. Tetapi dia karena dia yaitu mempercayakan dirinya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang dia sembah selalu menyertai kehidupan dia. Karena dia taat dan tunduk kepada Tuhan, dia selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Dia percaya, bahkan singa-singa pun dia tidak takut dalam pengembalaan. Kalau ada singa-singa atau serigala yang coba memakan domba-domba peliharaannya, dia bermaju berperang di situ duluan. Itulah seorang pengembala si Daud tadi. Sehingga dia ketika dia di sana tidak ada lagi yaitu daripada bangsa Israel yang berani untuk menghadapi Goliat yang begitu besar itu Bapak Ibu. Semuanya ketakutan. Di sana yaitu Goliat ini dia merasa direndahkan. Ya. Kenapa tidak ada yang berani berperang melawan bangsa Palestina itu atau Goliat yang besar itu? Tetapi dia percaya kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan ketika itu diizinkan Bapak Ibu, ya, di sana diizinkan bahwa Daud akan berperang melalui yaitu Raja Saul. Di sana dia hanya cuma dengan umban, kan? Umban ada kata apa dari Bapak Ibu? Cuma dengan batu sendiri, batu umban itu untuk mengusir serigala. Dilemparkan. Daud namanya sebenarnya. Demi Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, keras langsung kena dari sini. Lihat mati. Ini Bapak Ibu yang kasih dan Mas. Dan kita percayakan Bapak Ibu masalah kita sebesar apapun masalah kita, beban kita pasti Tuhan akan tolong.
Tapi berdoalah kepada Tuhan, serahkanlah masalahmu kepada Tuhan, pergumulanmu kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Haleluya. Jangan kau menganggap masalahmu lebih berat daripada Tuhan. Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar. Engkau lebih besar daripada masalahku. Engkau lebih besar daripada penyakitku, Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau, Tuhan. Bilang kau mau, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kan permasalahannya sekarang kadang Tuhan tidak langsung yaitu menjawab doa kita. Tuhan mau melihat dulu seberapa besar kesetiaan kita, seberapa besar kesungguhan kita kepada Tuhan. Kadang-kadang memang nggak Tuhan jawab doa-doa kita. Tetapi yang jelasnya yang Tuhan tahu, yang Tuhan firmankan kepada kita, Tuhan tidak pernah mencobai umatnya lebih daripada kekuatannya. Artinya kalau engkau pada saat ini sanggup menanggung beban masalahmu, sakit penyakitmu, pergumulanmu, itu karena engkau, Tuhan tahu bahwa engkau sanggup menanggungnya. Haleluya. Iya, karena Tuhan tahu. Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak tahu. Tuhan itu Maha tahu bahwa kita masih sanggup menanggung beban penderitaan itu yang kita tanggung itu. Dengan catatan Bapak Ibu ya, yang dimaksud di sini adalah ketika kita hidup di dalam kebenaran. Yang kita buat penderitaan itu oleh karena di sana kita contohnya semua mau kita beliin sehingga kita jadi susah sendiri. Itu salah. Jadi kitab Yakobus oleh hawa nafsunya. Orang ingin beli mobil, dia beli mobil. Orang beli motor, dia beli motor. Orang beli kebun, dia beli kebun. Akhirnya dia dililit oleh utangnya, ditariklah semuanya, habis semua ya. Bahkan dia apa lagi ya ada itu, akhirnya dia melarikan itu lah kemana-mana. Jangan ya, itu salah, itu Tuhan tidak bela. Tetapi kalau walaupun seperti itu pun Bapak Ibu, kalau dia sudah salah, dia mau bertobat, Tuhan selama ini aku sudah hawa nafsu lebih tinggi Tuhan ya. Keingin dagingku Tuhan, aku nggak mau disaingi oleh orang Tuhan, aku nggak mau disaingi oleh tetangga Tuhan, ampuni aku Tuhan. Tetap Tuhan akan pulihkan. Asalkan kita minta ampun Tuhan, Tuhan akan perbaiki semua. Asalkan kita berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kita tidak akan iri kalau orang beli apapun juga. Itu Tuhan akan perbaiki kehidupan kita. Pelan-pelan akan Tuhan perbaiki. Asalkan kita mau di sana mau sadar. Haleluya, kita mau insaf. Itu Bapak Ibu, firman Tuhan katakan, ajarkan kepada kita, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Yang penting kita rajin-rajin aja bekerja, nabung. Ya kalau nggak salah Bapak Ibu. Ya. Contohnya kayak saya, orang lain mobil, anak-anaknya punya motor yang bagus. Saya tidak ada salah. Kalau saya mampu, saya memberikan motor anak saya, tidak ada salah. Yang dimaksud firman Tuhan di sana adalah dia mengubarkan diri, sementara dia nggak sanggup. Kalau sanggup, silakan belikan mobil, silakan ada ya. Yang penting di sana jangan ada motif kesombongan. Itu termasuk keinginan daging. Haleluya. Jangan ada motif kesombongan. Kita kembali lagi Bapak Ibu ke dalam kitab Galatia. Galatia pasal yang kelima. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Jadi Bapak Ibu yang kami kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Baiklah, firman Tuhan ini Bapak Ibu kita baca berulang-ulang, kita terapkan di dalam hati kita. Kasih ya, sukacita di tengah-tengah penderitaan, damai sejahtera. Ini harus kita usahakan Bapak Ibu. Damai sejahtera ini nggak bisa datang sendiri ya. Ini kita usahakan di dalam rumah tangga kita. Bagaimana supaya damai sejahtera? Kita harus saling mengalah ya. Saling merendahkan diri, saling mengampuni di dalam rumah tangga. Karena iblis tahu dia, ini yang paling pertama-tama dihancurkan adalah yaitu rumah tangga. Kalau rumah tangga sudah hancur, dia pasti tidak akan datang beribadah kepada Tuhan. Bagaimana di dalam rumah tangga itu supaya ada perselisihan, pertentangan, supaya di sana nggak ada kedamaian. Kalau sudah nggak damai, udahlah, nggak ada kita gunanya beribadah. Kalau kita bertengkar, ya, udah lu masuk beribadah. Akhirnya itulah yang timbul dari omongan. Itulah menang ini kita. Sudah hancur satu rumah tangga kita buat. Ini
Ini siasat setan tadi, ya. Karena dikatakan di dalam Efesus pasal 6, di sana musuh kita bukanlah darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa di udara, roh-roh jahat, roh setan. Efesus pasal 6. Inilah yang coba-coba untuk menggagalkan keselamatan Bapak Ibu, menggagalkan ya kesetiaan Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu berjuang terus, apapun masalahnya, apapun tantangannya, jangan mau kita digagalkan keselamatan kita. Jangan mau digagalkan sukacita kita. Haleluya. Belajar kita Bapak Ibu di sana memiliki penguasaan diri. Ya. Kalau istri sudah darah tinggi, misalnya sudah tensinya 100 derajat, jangan tambah kita gas lagi, hancurlah. Kalau udah tahu tensinya udah tinggi, misalnya tensinya udah 150 kan, jadilah kita ayo sabar, gitu Bapak Ibu. Harus kita merendah. Walaupun memang kata firman Tuhan bahwa istri harus tunduk kepada suami, itu memang harus. Cuman kadang-kadang kan istri ini pun kadang-kadang kan ya gimana namanya Bapak Ibu, lepas kontrol apa gimana gitu, emosi atau banyak beban pikiran yang dipikirkannya, dia langsung tinggi. Kita di sana harus cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Harus kita pintar menyikapi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pintar lah, sudah tahu lah semua bagaimana karakter istri masing-masing ya. Haleluya. Kita harus bijaksana di sana ya, untuk membawa istri-istri kita ini kepada Tuhan ya. Kita menangkan dia, kita menangkan anak-anak kita kepada Tuhan. Haleluya. Harus bijaksana, minta hikmat daripada Tuhan. Jangan istrinya udah tinggi kita asal dipotong. Kemarin disampaikan langsung tua, kau harus tunduk. Tambah digas atau kemarin musik, di pal musik, pertanyaan, udahlah masuk ke besok. Inilah jemaahnya Bapak Sintua Marpaung yang ada di sana, sudah ada KDRT katanya. Udahlah selesai kita. Haleluya, jangan ada Bapak Ibu ya. Tetapi kita harus hidup di dalam kasih, kelemah lembutan, penyabar, penguasaan diri. Kita nggak mau lagi sama Bapak Ibu. Kita mau belajar. Kita mau belajar Bapak Ibu menjadi hidup yang baru. Kita mau diperbaharui oleh Tuhan. Jujur Bapak Ibu, dulu saya orangnya emosian. Saya pantang ditantang. Tapi puji Tuhan, setelah saya belajar mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, saya belajar untuk sabar, ya. Saya belajar terus untuk meminta hikmat daripada Tuhan, pengertian daripada Tuhan, untuk membawa istri dan anak saya kepada Tuhan. Saya terus bergumulkan, saya terus perjuangkan, saya terus doakan, Tuhan berkati istriku Tuhan, ya. Berkati anak-anakku Tuhan, selamatkan mereka Tuhan, dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang kulayani Tuhan. Berkati Tuhan, selamatkan mereka semua Tuhan. Inilah yang menjadi pergumulan kami Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan. Kita harus berbuah Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak berbuah, tidak ada perubahan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, Tuhan akan tebang kita. Kita tidak akan selamat, kita akan dibakar. Jadi pun Bapak Ibu, masalah perubahan ini, masalah pembaharuan ini Bapak Ibu, ya, Tuhan tidak bisa mengubahkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu tetap keras hatinya. Kalau Bapak Ibu tidak mau berubah, Tuhan tidak bisa mengubahkannya. Tetapi kalau Bapak Ibu mau berubah, Bapak Ibu memiliki hidup yang baru, Tuhan akan tolong, Tuhan akan mampukan kita berubah menjadi pribadi yang baik, pribadi yang lemah lembut. Cuma kalau dibilang mengabak fokus sama sudah memang kayak gini dulu aku dari lahirnya, para emosi ya nahu, darah tinggi katanya. Ayah kali ini susah. Dia berarti nggak mau tunduk kepada firman Tuhan. Jangan katakan seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa diubahkan Tuhan, haleluya. Asalkan kita mau, asalkan kita melembutkan hati kita, jangan mengeraskan hati kita. Belajarlah hidup lembut, murah hati, penyabar. Haleluya. Dan hari yang apa yang kemarin masih ingat ya? Ibadah di mana kemarin? Firman Tuhannya? Meja apa firman Tuhan yang disampaikan? Ada yang masih ingat? Ya? Bukan yang bendahara. Tunduklah kepada suami. Hidup berumah tangga. Oh, hidup berumah tangga ya. Oh, di rumah ya. Oh, di rumah. Ya, di sana juga Bapak Ibu ya.
Tuhan ingatkan kepada kita agar kita juga di sana berpikiran yang positif ya Bapak Ibu ya. Pikirkan apa yang baik, apa yang sedap didengar, apa yang disebut dengan kebajikan. Jadi Bapak Ibu, karakter kita harus karakter Kristus, harus ada buah roh. Dan kita juga menjaga apa Bapak Ibu, pemikiran kita. Pemikiran kita hati-hati Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya kita bingung apa yang harus kulakukan, ingat selalu kepada firman Tuhan. Apa yang disabdakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi kompas bagi kita, menjadi terang bagi kita. Makanya kalau kita berpikiran yang manis, berpikiran yang sedap didengar ya, di dalam Filipi pasal yang keempat kemarin ya, itu menggambarkan adalah kita harus tetap mengkondisikan pemikiran kita ini dengan firman Tuhan ya, supaya kita tidak disesatkan oleh setan itu. Karena setan sering menyesatkan, bahkan setan pun pintar dia memakai firman Tuhan, tetapi di sana diselewengkan, ya, sedikit ditambahi, ya. Makanya kita harus kalau mendengarkan firman Tuhan harus memang fokus supaya tidak salah-salah pemahaman, supaya tidak salah-salah pengertian, karena bisa diselewengkan dikit aja. Tapi contohnya seperti ini Bapak Ibu, engkau harus beribadah kepada Tuhan pada hari Sabat contohnya ya, baru ditambahkan lagi sama iblis. Tapi nggak apa-apa lah kalau lagi repot kata iblis sekali-sekali. Ini ada lagi tambahannya sedikit-sedikit di ujungnya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Ya, artinya seperti itu, banyak lain lagi dan bahkan banyak lagi firman Tuhan yang lain. Firman Tuhan yang disampaikan firman Tuhan itu ya ada ditambah-tambahi sedikit oleh setan. Makanya kalau kita nggak tahu dengan jelas, makanya kita di sana bisa disesatkan oleh setan. Di sana dikatakan Bapak Ibu di dalam firman Tuhan, dikatakan Tuhan kepada Adam dan Hawa, jangan kau makan buah ini. Nanti kalau engkau memakan buah ini, kau akan mati kata Tuhan kepada Adam dan Hawa. Apa kata setan? Tidak. Kalau engkau memakannya, engkau akan menjadi sama seperti Allah. Ya kan? Itu terbalikan firman Tuhan itu. Engkau akan mengetahui tentang yang jahat dengan yang baik. Diputar balikan lagi firman Tuhan itu Bapak Ibu. Itu menggambarkan Bapak Ibu adalah orang-orang dunia ini. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kalau engkau sudah menerima pengajaran firman Tuhan yang baik, firman Tuhan yang benar, ada lagi contohnya orang-orang dunia ini yang menyampaikan, yang mengasih nasihat-nasihat yang baik, yang mantap, hati-hati. Mantap juga ini nasihatnya nih, masukannya kan. Contohnya kita mengalami masalah, pergumulan. Ada orang dunia ini yang ngasih masukan sama kita, ngasih pendapat, ya. Ini kita dengarkan, kayaknya lebih mantap ini daripada firman Tuhan katanya. Hati-hati. Apalagi orang-orang dunia ini. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau mengalami banyak masalah, pergumulan, kesulitan, jangan kau datang kepada orang dunia. Ya. Nanti engkau berbeda sama suamimu, istrimu katanya, udahlah di sana ada yang lebih ganteng lagi, banyak 5 hektar kebunnya. Iya, ini orang dunia. Nah, kayak dia tuh nggak ada perlu lagi itu katanya. Itu orang dunia kan mantap ini katanya. Wah, apalagi tinggal tidur lagi katanya kan. Ini hati-hati. Makanya ya, balik suaminya dia tulus orangnya. Tapi karena tadi ada setan yang melalui orang tadi, dia minta pendapat sama orang, ya. Kan inilah dia curhatnya ya. Suamiku gajinya nggak cukup katanya. Gajinya cuma 100.000. Gimana lah ini kan curhat dia sama orang dunia ini. Kasih masukan ya. Ini kan dia curhat sama orang dunia ini. Setelah dikasih masukan, ini ada kenalanku dari WA, dari banyak sekarang ya, dari Facebook, dari IG. Hati-hati bapak-bapak kami ya, dan ibu-ibu juga, sama aja, hati-hati. Kita harus ya menjaga diri kita, harus tetap berdiri di atas kebenaran firman Tuhan ya. Jangan mau kita lagi, harus tetap setia sampai mati, harus kita pegang. Ya. Harus kita pegang ini Bapak Ibu. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diperceraikan oleh manusia. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu mau bahagia, hiduplah firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau diberkati Tuhan, sama-sama kerjasama suami istri. Bagaimana supaya berhasil
Bagaimana supaya maju? Iya. Jangan kita rindu orang-orang udah tinggalkan suami langsung cari instan, nikah sama atau nikah siri atau kawin lari. Ya, banyak Bapak Ibu, jujur aja dia terlihat aku. Di daerah kami ini banyak seperti itu. Ya. Ada udah tua dia. Saya lupa namanya. Ada yang suka lebih muda daripada dia nikah, kawin lari, pergi, ditinggalkanlah. Yaitu suaminya ini yang sudah tua. Baikkan Bapak Ibu. Nah, dunia ini sebagai akan sama seperti zaman Nuh, kami mengawinkan, tinggalkan. Tidak ada lagi rasa takut dia kepada Tuhan. Ya. Dia tidak mau memegang janji setianya kepada Tuhan. Kan firman Tuhan mungkin ada ya dari antara kita mungkin Bapak Ibu di sana firman Tuhannya dikatakan engkau harus tetap bersama-sama walaupun senang, walaupun susah, walaupun miskin, walaupun kaya kan? Kan sering itu kita dengarkan di dalam surat nikah. Itu harus ditepati Bapak Ibu janjinya itu. Senang ataupun kaya sama-sama, miskin ataupun kaya sama-sama. Ya udah jalannya aja, nikmati aja. Kalau kita mau maju, kerja keras sama-sama, berdoa, ya setia beribadah kepada Tuhan. Maka itu akan kita terima. Yang utama tadi jangan lupakan adalah perkara surga. Haleluya. Jadi saya tidak perpanjangkan firman Tuhan pada saat ini, sedikit pun firman Tuhan ini Bapak Ibu kali ini kita lakukan ya, pasti kita akan berubah ya. Kita akan berubah dan lembutkanlah hati Bapak Ibu untuk menerima firman Tuhan ini ya. Maka di sana kita akan mengalami sukacita, damai sejahtera dan keselamatan daripada Tuhan. Haleluya. Semuanya jemaat Tuhan, apapun pada saat ini pergumulanmu, contohnya engkau masih dalam hidup yang lama, minta sama Tuhan memampukan hidupmu supaya kau bisa hidup di dalam Roh Kudus-Nya. Kekuatan di hidupmu udahkan dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanmu. Haleluya. Semuanya sungguh-sungguh menaikkan pujian ini kepada Tuhan. Dia tak pernah tinggalkanmu.
namamu Bapa dalam surga. Segala kemuliaan, pujian, hormat dan syukur Tuhan kami panjatkan kepada pada saat ini, ya Allah dalam surga. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa pada saat ini ya Allah, buat jemaat-jemaat di Bapak pada saat ini. Mereka yang datang Tuhan, yaitu Bapak, mungkin datang membawa beban berat Tuhan, tolong Bapak. Umat-umat memampukan mereka Tuhan. Kuatkan mereka Tuhan, agar mereka tetap yaitu setia terus mengiringi Tuhan. Bapak, kalau contohnya mereka Tuhan sudah terlanjur Tuhan menentukan sikap Bapak, atau mereka tergoda oleh hawa nafsu dunia ini Tuhan Allah kami, ampuni mereka Tuhan, dan juga Kau tolong mereka Tuhan, agar mereka Tuhan beban mereka Kau ringankan, agar permasalahan mereka Tuhan Kau tolong Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan, mungkin daripada umat-Mu yang mengalami sakit pada saat ini Bapa, mari Kau sembuhkan Tuhan. Yang Tuhan Yesus yang lemah imannya Tuhan, Kau kuatkan Tuhan. Yang rohnya diikat oleh kuasa usaha kegelapan roh setan Tuhan, yang berdoa hamba pada saat ini Tuhan, putuskan di dalam nama Yesus Kristus, lepaskan dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami. Karena kami tahu Tuhan bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami adalah milik Roh Kudus. Kami adalah milik Yesus. Kami tidak mau lagi ditawan oleh dunia ini. Kami tidak mau lagi ditawan oleh roh-roh jahat. Kami tidak mau lagi ditawan oleh rokok Tuhan. Kami tidak lagi mau ditawan oleh narkoba. Kami tidak lagi mau ditawan oleh yaitu minuman keras ataupun tuak Tuhan. Tetapi biarlah kami semuanya Tuhan menjadi tawanan Roh Kudus. Biarlah kami semua menjadi tawanan Roh. Kami adalah milik-Mu. Kami adalah hamba-Mu Bapa. Bahwa kami telah Kau beli dengan harga yang lunas Tuhan. Lewat Tuhan darah-Mu di Golgota. Lewat pengorbanan Tuhan kami telah menjadi milik-Mu Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah inilah hidup kami lah Tuhan. Pakailah hidup kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Allah kami. Pakailah hidup kami Tuhan sesuai dengan rancangan-Mu Tuhan. Biarlah suka-suka-Mu Tuhan. Engkau yang membentuk kami seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Jadikanlah kami bencana, tanah liat yang mau dibentuk, yang mau diubahkan menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus Tuhan dan Allah kami. Bapa Engkau berkati, yaitu anak-anak, pemuda dan remaja, bahkan ibu, bahkan orang tua Tuhan, tolong mereka Tuhan, yang mereka yang telah datang kepada Tuhan pada saat ini Tuhan. Kau berkati, Kau kuatkan roh dan jiwa mereka Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang tidak bisa datang pada saat ini Tuhan. Bapak kami Imam, Pak Rintus juga Tuhan, dan juga Tuhan dari PT Ajrin Tuhan yang tidak bisa bersama-sama dengan kami Bapak. Kau tolong mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati bahkan dari Ajrin Bapak yang belum pernah dalam tempat ini Tuhan. Oh Tuhan Allah kami, tolong Kau jaga mereka Tuhan, agar mereka juga diberkati, agar mereka juga diselamatkan Bapak dalam surga. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami, mau berdoa. Terima kasih Bapak dalam doa Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan, buat yaitu Tuhan tanah restari yang di pinggir gereja ini Bapak dalam surga. Tuhan kami serahkan ini Tuhan ke dalam tangan Bapak. Bila Engkau sudah membuka, tiada satu pun yang bisa menutup Tuhan. Tuhan kami berdoa supaya mereka tidak lagi Tuhan, yaitu Tuhan berubah pikiran Tuhan, karena mereka sudah memberikan Tuhan tanah restari ini kepada gereja di tempat ini Tuhan Allah kami. Tuhan kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu di surga. Diraja Tuhan, Engkau yang mengendalikan pelayanan di tempat ini Tuhan. Engkau yang berkati Tuhan, yaitu pemilik baru yang sudah membeli kebun panggung di tempat ini Bapak dalam surga. Agar kami Tuhan boleh hidup di dalam kasih, dan mereka bersuka cita karena ada Tuhan gereja di tempat ini Bapak dalam surga. Terima kasih Bapak dalam surga. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan anak kami. Kami juga berdoa pada saat Tuhan kembali Tuhan, buat jemaat-jemaat-Mu Tuhan, mari Kau kuatkan yang sakit Tuhan, sembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah imannya Kau kuatkan dalam nama Yesus Kristus. Pada saat ini mengalami beban Tuhan berat Tuhan, Engkau Tuhan yang sudah meringankan bebannya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah Engkau dalam surga. Kekalah nama dalam surga dari dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Jemaat-jemaat Tuhan, mari kita akan menutup ibadah kita pada saat ini dengan doa yang diajarkan Tuhan kepada kita. Doa Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Seperti kami mengampuni orang besar kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kami silakan untuk duduk kembali. Oh, maaf, mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai jemaat Tuhan sekalian sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita semuanya. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk kembali. Baiklah, sebelum kita bersalaman, kita akan menyanyikan pujian kita kepada Tuhan. Sungguhlah hatiku telah ditebus dengan kuasa darah Ada puasa. Biar. bukan itu lagi. Kita suka Tuhan. Ayo. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Setelah hatiku dari tebu, dengan kuasa darah yang tulus, hidupku dan diriku lagi. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Kuat-kuat. Haleluya. Amin. Silakan bersalaman. Kami sampaikan dari Ajin sama dari Akiang, ya, ada diundang sama ke rumah Bapak ada yang dolar, ya. Ada mau bisa mana ada yang dilakukan masing-masing, Pak. Haleluya. Besok mungkin yang menjawab mungkin ya. Haleluya. Kenapa bang? Belum siap loh, jangan dimakan. Sudah Bapak Ibu, kalau sudah boleh